Banyak kali gaya kau. Pergi Bang Zuma, datang mereka. Berarti mereka dari tadi sembunyi ya kan? Ih, kayak apa? Siapa tuh yang ditangkap langsung pada kabur semuanya itu? Siapa yang mau ditangkap itu? Si Agatha. Enggak. Yang ditangkap satu 11 orang yang lari. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kami ingin pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Uti Nora ya. Uti Nora didatangi kafir-kafir. Nampaknya memang Uti Nora ini sangat dibenci sekali oleh orang-orang kafir saat ini ya. Jadi dipancing-pancing supaya marah, supaya pelaporannya lengkap kan itu ya. Nah, terus bagaimana orang-orang kafir itu memang sengaja mereka membuat jebakan. Namun di sini umat Islam kan tidak bodoh. Ya. Ketika dibuatkan jebakan ya tahu dan terasa itu, yang pada akhirnya orang-orang kafir itu kesurupan sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri ya. Ketika ada Akizuma mereka tidak berani, tapi ketika Akizuma tidak ada tinggal Uti Nora sendirian, wow luar biasa mereka keroyok. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kami ingin pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Uti Nora ya. Uti Nora didatangi kafir-kafir. Nampaknya memang Uti Nora ini sangat dibenci sekali oleh orang-orang kafir saat ini ya. Jadi dipancing-pancing supaya marah, supaya pelaporannya lengkap kan itu ya. Nah, terus bagaimana orang-orang kafir itu memang sengaja mereka membuat jebakan. Namun di sini umat Islam kan tidak bodoh. Ya. Ketika dibuatkan jebakan ya tahu dan terasa itu, yang pada akhirnya orang-orang kafir itu kesurupan sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri ya. Ketika ada Akizuma mereka tidak berani, tapi ketika Akizuma tidak ada tinggal Uti Nora sendirian, wow luar biasa mereka keroyok. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Banyak kali gaya kau. Pergi Bang Zuma, datang mereka. Berarti mereka dari tadi sembunyi ya kan? Ih, kayak apa? Siapa tuh yang ditangkap langsung pada kabur semuanya itu? Siapa yang mau ditangkap itu? Si Agatha. Enggak. Yang ditangkap satu 11 orang yang lari. Oh ya. Tahu. RT kok. RT 16. Kita nggak boleh sebut mereknya. Nggak boleh sebut mereknya, sebut RT 16 saja. Kan? Tutup ya itu ya. Aku turun dulu, mau cas handphone dulu. Jangan tutup. Mau ke sini Bang Zuma. Oke. Tengok kan. Ini ya, ini yang saya blokir dia dari tadi. Saya di sini bujang inang kau Nora. Punya mamaknya kau bilang, ku buat kau kelau, ku blokir kau. Jangan Bang, jangan, biarin aja, nunjukkan ajaran kasih. Oh gitu. Makanya ya? saya tidak mau blokir kayak gitu. Kalau masih menyerang saya nggak apa-apa itu, biarin aja. Aura pane,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang kalau ada yang mau disampaikan. Sehat Bunda Nora, itu Nora. Alhamdulillah sehat. Sebetulnya pingin klarifikasi aja dengan Bang Juma tadi masalah surat Allah tadi gitu. Cuman Bang Jumanya sudah pikir. Saya tunggu sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Sebentar aja. Ya, Bang Zuma di room sebelah. Iya tahu, saya ngikut di sini. Oke. Selamat malam Nini. Halo Nini. Nini. Nora mulai melemah. Baca komen. Huruf. Datang siapa? Si Botak. Naiklah kau Botak, di bawah aja punya kau. Pansos Dela. kau. Dela, selamat malam. Wah. Botak, pansos kau Botak HBB. Lisda, selamat malam. Lisda. Halo Lisda. Aduh. Alasannya kepencet. Kan baru di Ka'bah itu ada gambar Yesus, Bunda Maria. Islam minum selalu kalau naik haji minum kencing unta. Kenapa itu ya? Terus kau yang makan roti jelek, mana dia nih? Nggak tahu siapa yang turunkan. Nggak ada. Apa? Pandi ya? Berapa orang moderator? Pandi itu. Pandi ya? Pandi tadi. Bang Ambarita, wajah sangar cie, wajah sangar, muka caprot, Oh ya lah. Enggak, kau ojo lali kalau mau diskusi bagus lah kau, aduh. Minta naik lagi dia itu. Udah mau Kalau mau hujan. diskusi bagus lah kau, jangan kayak bodat kau. Kenapa kalau naik haji kalian itu dikasih minum muntah? Ya mukanya. Memang nyata ada tertulis di Al-Quran kalian. Enggak, sekarang Kenapa aku tanya. Ini temanya, apa arti Kristus? Kau jelaskan dulu, Kristus itu apa artinya? Kristus itu adalah firman Tuhan. Sekarang yang enggak usah lu, ini aku tanya. Itu Kalian jawab kapan itu. Kristus menjadi firman Tuhan? Berapa kali lah longor kau? Tengoklah longornya kan? Apa arti Kristus? Firman Tuhan katanya, longor. Pantaslah kau. Tadi itu aku tanya, kenapa kayak Islam itu kalau naik haji minum kencing unta? Itu yang aku tanya lu. Nora. Mending minum kencing unta daripada makan roti jelai yang dibakar di atas kotoranmu. Nggak nyadar kau. Pau. Itu ya, memang kalian pau, kalian muslim itu. Sekarang beginilah dulu ojo lali, ya. Sekarang kau jawab dulu, apa arti Kristus? Kristus itu apa? Hah? Kris dan tustus, cemananya? Hah? Oi, ojo lali. Apa arti Kristus ojo?
Ojo. Buang aja nih Nura. Yang lain aja. Coba Bang Bayu, Bang Om ini Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian langsung di bawah Bang ya, yang Muslim ya. Biar cepat. Oh iya. Iya, iya. Bang Om ini Kristen atau Muslim? Nora bisa di-mute dulu, Bang Naga di-mute baik. Betul, ya? Yang supaya tidak doubling, di-mute dulu host dengan lain Naga. Bang Aurat ini Kristen atau Muslim? Nora bisa di-mute Nora? Sebentar, jangan nge-lag, makanya mau mute. Sebentar dulu, Pandi. Oke, lanjut Pandi. Saya sudah off cam, baru mute. Oke. Oke, Om ini Kristen tadi ya Bang ya? Om Senang ya? Om siapa namanya? Om Senang. Iya bang, iya bang. Oke, siap, di-mute dulu Bang ya. Bang Aurap ini Kristen atau Muslim? Bang Aurap Pane. Silakan dibuka mute-nya Bang. Biar cepat kita. Muslim beliau, Muslim. Oh, Muslim. Izin kalau Muslim di bawah dulu ya. Kita cepat aja teman-teman ya. Mohon maaf kawan-kawan Muslim ini. Kita percepat. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan typing dulu di mana tadi yang turun itu? Loncat dia. Bentar aku mau naikkan ini satu tuh lek lepas itu. Coba di atas lek. Nah, warga surga, silakan Kristen atau Muslim, brother? Ya, salam alaihim. Saya Ya, salon Kristen. tutup, Bang. Saya Siap, Kristen. salon tutup Saya kalau malam. Kristen. Siap. Salam kenal, Bang ya. Izin kalau teman-teman Izin saya sampaikan kalau teman-teman hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, menghujat, menghina, itu akan dibuang di tempat sampah terdekat. Bang KJ 74 Kristen atau Muslim, Bang? Berdasarkan ketidaktahuan, menghujat. Ini signal beliau jelek loh ini Bang KJ ini dari tadi naik turun naik turun naik turun. Itu sekali lagi minta permintaan blokir aja. Pisang one des. Ntar ya, kita naikkan dulu yang Kristen. Yang Muslim standby dulu di bawah ya. Silakan Bang Pisang Kristen atau Muslim Bang? Bang Pisang, monitor Bang. Panggilan terakhir untuk Bang Pisang, Kristen atau Muslim? Oke, di bawah standby. Ya, standby di bawah. Bang warga surga, ini temanya apa arti Kristus? Anda mungkin bisa membantu kami untuk belajar di sini. Kami Muslim mau pengen belajar apa definisi Kristus. Silakan Bang. Iya, terima kasih kepada Fandi ya. Kalau arti Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Christos. Nah, Kristos itu yang berarti yang diurapi atau yang dipilih. Begitu. Bentar, Aisyah Kristen Muslim Aisyah? Sebentar brother. Oke, Aisyah? terima kasih. Aisyah monitor. Baik, di bawah dulu yang Muslim ya. Semua kawan-kawan Muslim standby dulu. Silakan Bang warga surga dijelaskan kembali. Ya, terima kasih kepada suara saya jelas ya Bang Pandi. Jelas brother, jelas. Silakan lanjut. Iya, Dilanjutkan. oke. Nah, Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Christos yang berarti yang diurapi atau dipilih. Nah, kalau persamaan Yunaninya dari bahasa Ibrani atau Masias atau Mesias ya. Gitu. Itulah pengertiannya. Dikembalikan kepada Bang Fandi. Baik, siap. Thank you, brother. Ya, saya rasa definisinya benar ya. Kalau definisi Kristus, silakan teman-teman Kristen yang lain. Kalau mau naik nanti typing di bawah. Aku Kristen Bang, biar kami naikkan. Jadi di definisi Kristus itu, brother, itu adalah seorang yang diurapi ya, bukan setuhan ya yang diurapi ya. Kayak gitu kan? Kenapa? Itu definisi Kristus. Seorang yang diurapi minyak suci. Definisi Kristus. Seorang yang diurapi minyak suci. Definisi Kristus. Seorang yang diurapi Doubling ya. Ya, kita turunin aja dulu. Karena doubling terganggu nanti dialog. Ya, di situ tertulis seorang ya kalau definisi Kristus ya, Bang ya, bukan setuhan ya. Setuhan yang diurapi minyak suci atau minyak kudus, tapi seorang ya. Iya, seorang yang diurapi.
Nah, kalau menurut keimanan teman-teman Kristen itu Mesias itu kan Tuhan kan, kayak gitu kan? Betul. Selama sebelum Yesus ini jadi Mesias, memang ada Mesias-Mesias lain yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, Bang. Yang Pastinya diangkat menjadi Tuhan. untuk sejauh ini dan saya baca juga sampai sejauh ini tidak ada. Baru Yesus ya yang Iya. dapat gelar Mesias, jadi Tuhan dia, jadi sesembahan. Iya, itu Gitu ya? Tuhan kami Kristen. Ya, benar, brother. Mm-mm. Berbicara Mesias, Mm-mm. kita kan tahu bahwa itu definisinya tadi seorang, bukan setuhan. Kok bisa tiba-tiba dari seorang Mesias, seorang yang diurapi minyak suci atau minyak kudus, jadi Tuhan yang diurapi minyak suci atau minyak kudus? Mohon sedikit penjelasannya, brother, biar kami juga bisa paham, silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini bisa pembukaan ini ya. Nanti saya jelaskan juga dari dalil-dalilnya. Kenapa kami mengakui dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Yesus itu adalah nama manusia Tuhan yang diberikan kepada Maria oleh malaikat Gabriel. Itu tertulis pada Lukas 1 ayat 31. Nah, Kristus adalah gelarnya yang menandakan bahwa Yesus itu diurapi oleh Allah sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Itu di Daniel 9. Antar Allah ini siapa lagi, brother? Allah ini siapa lagi? Nah, begini. Sebenarnya inilah konsep di mana ini konsep ketuhanan Kristen, begitu. Ya. Jadi Bang Fandi, konsep ketuhanan Kristen itu kalau yang bisa saya tangkap itu berbeda dengan konsep ketuhanan dari agama Bang Fandi. Ya, kalau bagi kami, kalau bagi Kristen itu Allah itu adalah Bapa. Nah, ini ada ketritunggal. Allah itu adalah Bapa, sumber. Nah, kalau Yesus Kristus adalah firman. Ya, kalau Yesus Kristus adalah firman, maka Allah ini adalah Bapa sumbernya, Yesus Kristus itu adalah firman. Nah, makanya tadi di situ di Daniel 9 ayat 25, Yesaya 31 32 ayat 1, Yesus Kristus itu dikatakan sebagai Sang Mesias karena dia bersumber, dia firman itu sendiri. Nah, di Yohanes 1 ayat 3 juga dia berkatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Jadi dia itu kami katakan Tuhan karena dia itu adalah firman yang ide Allah itu sendiri untuk menyelamatkan manusia. Begitu, Bang. Nah, itulah runtutan daripada ketritunggalan ketuhanan di dalam Kristen. Berbeda dengan yang mungkin berbeda, ini mungkin ya saya kurang paham, mungkin berbeda dengan ketuhanan versi agama Abang. Begitu. Ya, terima kasih. Baik, izin saya tanggapi sedikit ya sebelum dilanjut. Berbicara konsep ketuhanan di dalam Kristen itu kan Trinitas ya, yang diimani oleh teman-teman Kristen. Yang konsep ini adalah konsep yang berada di luar Bible. Kalau biasa kita sebut di luar Alkitabiah. Nah, Ini tidak bermaksud nanti selesai baru ditanggapi, brother ya. oke, boleh. Jadi berbicara Trinitas, Tritunggal, ini adalah konsep yang tidak berada secara gamblang dan spesifik, eksplisit di dalam kitab suci kawan-kawan Kristen. Tetapi ini menjadi landasan keimanan teman-teman Kristen, ya. Izin yang naik di mute. Menjadi landasan keimanan oleh teman-teman Kristen. Menurut saya ini sangat berbahaya ya, kalau menggunakan konsep keimanan di luar pengajaran kitab suci kita. Nah, yang kedua, berbicara tiga pribadi satu hakikat ya. Saya pernah membaca di dalam 10 perintah Tuhan di dalam Bible Anda, 10 perintah Elohim.
Di situ ada tertulis jangan ada padamu ilah-ilah lain. Ilah itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu jadi Tuhan. Artinya jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Ini Tuhan yang bilang, Elohim. Tiba-tiba ada konsep di luar Bible yang mengatakan Tuhan itu punya tiga pribadi yang satu hakikat. Nah, ini apakah tidak bertolak belakang dengan pengajaran Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tiba-tiba teman-teman Kristen berani membuat ada pribadi-pribadi lain pada Tuhan itu yang tidak terkandung dalilnya, ayatnya di dalam kitab suci teman-teman Kristen secara gamblang dan eksplisit. Silakan dijelaskan, brother. Iya, sebenarnya begini. Kalau Bang Fandi sedang mengambil suatu kesimpulan terkait ketuhanan dalam Kristen, ya itu itu dikembalikan kepada Bang Fandi. Tetapi di dalam kekristenan kami mengerti dan paham bahwa konsep ketertinggalan itu ada di dalam Alkitab. Dan kami kekristenan mengakui konsep ketertunggalan itu ada di dalam Alkitab. Kalau Bang Fandi juga mengatakan tadi di hukum Taurat ada di Alkitab membaca bahwa itu akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada lain kecuali aku. Di hukum Taurat yang pertama dikatakan benar. Kami sedang tidak mentuhankan Allah lain. Justru kami sedang mentuhankan Dia. Karena apa? Di dalam Alkitab jelas bahwa di Yohanes 1 ayat 3 itu dasar kami. Yohanes 1 ayat 3 Bang Fandi, dia berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Ini dia awal. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, begitu. Jadi di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa satu. Dia satu. Jadi itu landasan kami yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan bagi umat seluruh manusia. Nah, kalau dalam kekristenan mengaku itu Bang Fandi. Tapi kalau Bang Fandi sedang mengatakan bahwa itu di luar konsep Bible, itu terserah Bang Fandi. Dan kami memang saya tidak bisa membatasi pendapat Bang Fandi tentang kami. Tetapi dalam kita juga harus saling menghargai terhadap apa yang menjadi konsep kita masing-masing. Karena apa? Karena mungkin Bang Fandi tidak percaya bahwa Yesus itu firman. Bang Fandi mungkin nggak percaya, tetapi kami mengimani itu, percaya itu, karena itu sudah tertulis. Begitu. Ya, itu sudah tertulis. Di Matius itu tertulis bagaimana silsilah kelahiran Yesus. Bagaimana malaikat Gabriel sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah roh Allah itu sendiri. Firman Allah itu sendiri. Begitu Bang Fandi. Jadi kalau Bang Fandi tidak mengimani dan tidak mempercayai dalil-dalil di Alkitab dan mengatakan semua itu ada di luar konsep, ya itu dikembalikan ke Bang Fandi, silahkan. Tetapi bagi kekristenan, kami mempercayai dalil itu. Begitu Bang Fandi. Terima kasih Bang Fandi, dikembalikan. Saya tanggapi sedikit ya. Jadi berbicara percaya iman itu kan kalau dasarnya kita tidak sesuai dengan dasar keimanan, itu sia-sia keimanan kita. Nah, saya mau kasih satu perspektif kepada brother kita warga surga bahwa orang beragama itu ada dua kategori, Bang. Yang pertama, dia itu beragama, dia mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya. Ketika kitab sucinya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Tuhan kami, sungguh aku ini Allah, Fandi. Siap ya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Siap. Siap Tuhan. Sembahlah aku. Siap Tuhan. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami umat Islam, Muslim, selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci kami. Ketika Allah mengatakan dia namanya Allah, dia harus disembah, kita harus sholat untuk mengingat Allah, kami lakukan semuanya. Ini salah satu contoh orang yang beragama mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya. Nah, yang kedua, golongan kedua, jenis kedua, ada orang beragama berdasarkan
tidak berdasarkan apa yang dijelaskan oleh kitab sucinya. Nah, contoh teman-teman Kristen ini, saya kasih beberapa dalil ya di dalam ayat-ayat kitab kalian ya. Contoh ya, ketika Yesus mengenalkan Tuhan kepada teman-teman Kristen, kepada orang-orang, kepada manusia. Tapi saya mau runut dari perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Nabi Musa itu mengenalkan Tuhan itu di dalam Keluaran 33:20, Tuhan itu nggak kelihatan. Itu ya, yang pertama. Ya, yang kedua, Nabi Musa mengenalkan Tuhan itu di Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Esa itu definisinya satu tunggal. Bukan dua apalagi tiga, tidak ada duanya apalagi tiganya. Itu penjelasan Nabi Musa di dalam kitab Anda perjanjian lama. Tuhan satu dan tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Masuk ke perjanjian lama. Apa yang diajarkan Yesus? Yesus mengatakan sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dalam perjanjian lama. Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Satu tunggal, bukan dua apalagi tiga. Tidak ada duanya apalagi tiganya, tunggal dia. Dijelaskan lagi oleh Yesus, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Setelah Yesus menjelaskan Tuhan itu satu saja tunggal, Esa, tidak kelihatan, itu sama dengan pengajaran Nabi Musa. Tiba-tiba, mohon maaf ya, kawan-kawan Kristen kita datang, muncul kelompok-kelompok entah dari mana pengajarannya, mengatakan Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat, Tuhan itu manusia, Tuhan itu kelihatan. Ini pengajaran dari mana? Nah, inilah contoh ketika Yesus mengajarkan lagi ya, sembahlah Bapa, Lukas 4:8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Theosmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar, Bapa. Matius 11:25, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Tapi tiba-tiba kelompok ini berani nekat menggantikan kemahakuasaan Tuhan, kesucian Tuhan menjadi yang tidak kuasa dan tidak suci. Manusia jadi Tuhan. Itu yang saya maksud dengan orang beragama tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Kayak gitu Bang, silakan mungkin ditanggapi dulu brother. Oke, makanya saya katakan tadi Bang Pandi bahwa Bang Pandi terserah bebas saja karena kata-kata Bang Pandi itu sedang bahwa ketuhanan kekristen itu di luar yang namanya konsep Alkitab, itu terserah Bang Pandi. Tetapi sudah saya jelaskan tadi bahwa kenapa dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau di Yohanes 14 ayat 9 sampai 11 ini berkata, pada ayat 8 di sini kata-kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dia mau bertanya, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu dikatakan Filipus. Maka kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, itu dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, di sini kalau kita bisa memahaminya Bang Pandi, bahwa di sini kalau Filipus dia mau menunjukkan mana Bapa itu supaya kami bisa melihat. Maka Yesus menjawab, kau udah bersama-sama dengan aku selama ini dan kau masih menanyakan? Begitu, ya. Kemudian dipalidasi lagi di kalimat selanjutnya, barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, di sini juga sudah satu konsep menyatakan bahwa dia adalah firman, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, Bang Fandi. Inilah konsep ketuhanan dalam Kristen, Bang Fandi. Tetapi kalau Bang Fandi menolak ketuhanan dalam kekristenan itu, ya wajar-wajar saja, karena Bang Fandi bukanlah Kristen. Begitu. Dan kami sangat-sangat paham tentang hal itu, terkait ketika Bang Fandi menolak, kami paham. Begitu Bang Pandi. Tetapi kalau Bang Pandi mau mengatakan itu di luar konteks Alkitab, kemudian tidak ada dasarnya, kami berdasar Bang Pandi sesuai dengan dalil yang kami punya, sesuai dengan kitab yang kami punya.
Begitu Bang Pandi. Terima kasih, dikembalikan. Ya, brother, thank you. Saya mau tanggapi dikit ya. Berbicara ketika Yesus berkata, ini saya menggunakan pandangan teologis ya, bukan menggunakan pandangan dogmatis atau doktrin. Kalau teman-teman Kristen itu biasanya diskusi, dialog menggunakan pandangan dogmatis. Mereka menguatkan doktrin. Tapi pandangan teologisnya disepelekan. Saya mau menggunakan pandangan teologis, saya tidak mau menggunakan pandangan doktrin. Nah, ketika Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku tambah satu dalilnya. Yohanes 10:30 kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ini kita gunakan pandangan teologis ya. Apa maksud Yesus sih? Kalau menurut keimanan teman-teman Kristen, mereka mengatakan bahwa Bapa dan Yesus ini satu hakikat keilahian. Ini pandangan teman-teman Kristen. Oke, kita hargai. Itu keimanan. Tapi sesuai tidak dengan dasar teologis dalil tersebut? Mari kita uji. Nah, ketika Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Coba tengok. Di dalam Yohanes 10:25, Yesus mengatakan kepada kalian, aku ini melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Bapakku. Nah, kita cari tahu apa bukti Yesus melakukan pekerjaan. Memang pekerjaan apa yang dilakukan Yesus? Ternyata di dalam Yohanes 17:8 kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, ya Bapa, telah kuterima. Dan aku telah menyampaikannya kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Oh, ternyata pekerjaan Yesus menyampaikan firman. Apa sih itu penyampai firman itu? Di dalam Yohanes 3:34 kan Yesus tadi di Yohanes 17:3 mengaku utusan. Aku utusan Tuhan, utusan Bapa. Kita cari di dalam Bible Yohanes 3:34. Seorang yang diutus Tuhan itu yaitu untuk menyampaikan firman. Penyampai firman yang diutus Tuhan itu. Nah, terbukti bahwa tugas Yesus itu adalah menyampaikan firman di dalam Yohanes 17:8. Makanya di dalam Yohanes 10:25 kata Yesus, aku ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapakku. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku, kamu lihat Bapa. Ini pandangan teologis ya, brother ya. Bukan pandangan dogmatis, bukan doktrin yang saya gunakan. Pandangan teologis. Dari beberapa pendeta yang saya belajar, mereka mengatakan ini ada banyak persepsi, banyak makna. Kalau kita menggunakan pandangan dogmatis, pasti satu hakikat Yesus dengan Bapa. Doktrin ya. Tapi kalau kita menggunakan pandangan teologis, ini satu pekerjaan Yesus dengan Bapa. Apa yang diajarkan Bapa kepada Yesus? Yesus, sampaikan kepada manusia bahwa kau itu penyampai firman. Tugasmu menyampaikan firman, bukan Tuhan kamu. Tidak pernah ada kehendak Bapa mengatakan Yesus itu Tuhan dan harus disembah. Kayak gitu, brother. Jadi, di dalam Yohanes 10:30 tadi, saya tambahkan dalilnya ya. Ketika Yesus bilang, ini Yesus sendiri yang bilang ya di dalam Yohanes 10:25 bahwa dia itu melakukan pekerjaan dari Bapa. Makanya dia satu. Makanya Yesus dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Terus kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu maknanya Yesus adalah seorang utusan Tuhan, penyampai firman. Mungkin kayak gitu, brother, pandangan teologisnya. Silakan, brother. Oke, terima kasih Bang Pandi. Sekali lagi saya katakan Bang Pandi boleh saja untuk mengeluarkan pendapat bahwa yang saya katakan tadi pandangan dogmatis. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah pandangan teologis. Nah, kita kan berbeda kaca mata ini. Nah, sekali lagi Bang Pandi, bahwa di dalam kitab ya, di dalam kitab di Matius ya, di Matius 1 itu ayat ke-20 itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, Bang Pandi, siapa di kami sedang memakai logika nih. Siapa yang artinya Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya milik Sang Pencipta itu semata. Tidak ada selain itu. Ya, tidak ada selain itu. Nah, untuk itu, maka Roh Kudus itulah yang menjadi manusia. Dia sendirilah, Sang Pencipta itulah menjadi manusia. Nah, untuk itu, setelah itu apa lagi di situ dikatakan kata Bang Pandi tadi bahwa Yesus itu memberitakan firman. Nah, firman itu sendiri Yesus.
maka dia memberitakan dirinya kepada seluruh bangsa. Ya, itu divalidasi lagi dengan dalil. Ya, dalilnya itu itu divalidasi pakai dalil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, itu pakai dalil lagi. Salam. Nah, Waalaikumsalam. di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu. Jadi di situ runtun Bang Fandi bahwa Yesus menceritakan dirinya sendiri bahwa dia adalah jalan kebenaran. Siapa yang melalui dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang hidup yang kekal yang Bang Pandi ya, akan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Tidak ada satu jaminan pun nabi atau apapun itu yang menjamin siapa mengikut dia akan menerima kehidupan yang kekal. Tidak ada. Dan gini, satu lagi, bentar Bang Pade, satu lagi, saya bisa menyimpulkan karena saya punya logika, saya punya pikiran, saya punya mindset untuk, ya, barang siapa yang menjamin kehidupan yang kekal itu, dia sang pemilik kehidupan yang kekal itu. Tidak ada selain itu, karena saya punya logika, saya main di logika. Begitu. Saya tidak akan mau percaya, tunggu Bang Pandi, saya tidak akan mau percaya. Nanti saya lupa poinnya, banyak dalil ini. Bukan, tadi kan Bang Pandi kayak biarkan kan, nggak kepanjangan, dikit lagi, saya hitung tadi menitnya. Saya punya logika dan saya punya pandangan, saya tidak akan pernah mengikut siapapun itu kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi saya. Begitu Bang Pandi. Itulah iman kekristenan Bang Pandi. Nah, oke, itu aja. Terima kasih. Dikembalikan ke Bang Pandi. Nanti kepanjangan bilang Bang Pandi. Iya, saya lupa yang pertama tadi apa ya itu waktu disampaikan sama Bang warga surga ini, lupa itu yang pertama. Ada 3 yang saya mau tanggapi. Yohanes 13:16, Yohanes 14:6, Yesus jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yang pertama tadi apa itu Bang? Aku lupa Bang warga surga. Ingat nggak? Bang, monitor? Oke, aku lupa narasi pertama. Nah, narasi yang pertama yang mana? Yang mana? Yang Anda sampaikan tadi itu narasi pertama aku lupa, tapi lewat aja lah dulu. Kita tanggapi dulu Yohanes 13:6 ya. Jadi Bapak itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya kan? Kayak gitu kan? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, coba dibacakan ulang tadi, brother. Kenapa? Bisa dibacakan ulang? Oke, Yohanes 3 ayat 16. 3:16 ya. Kita satu-satu aja, tiktokan aja biar kita dapat poin diskusinya kan, kayak gitu. Percakapan dengan Nikodemus ya artinya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, langsung saya tanggapi ya, hidup yang kekal ya. Jadi Tuhan ini telah mengaruniakan Yesus ya, supaya manusia hidup yang kekal. Pertama, cara hidup yang kekal menurut apa yang disampaikan Tuhan kepada Yesus apa? Ada penjelasannya, yaitu di dalam Yohanes 17:3. Nah, Yesus bilang, inilah hidup yang kekal, inilah hidup yang kekal. Di dalam mana Bang Pandi? Yohanes 17:3 Bang ya. Yesus bilang, ya, kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, saya setuju, saya sepakat. Yohanes berapa Bang? 17:3 brother. Ya, Yohanes 17:3. Saya meyakini Yesus itu memberikan jalan hidup yang kekal. Saya yakin. Tapi caranya kayak mana? Ya caranya adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu Bapa? Bukan mengenal Yesus. Nah, ini yang pertama saya tangkap. Yang kedua, tadi brother mengatakan bahwa Yesus itulah firman itu. Bagaimana bisa Yesus itu firman sementara Yesus mengatakan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus kan sudah ada di dunia nih.
Oke. Ya kan? Tiba-tiba ada firman lagi dari Bapa. Loh, ini ada apa? Firman menerima firman. Yesus mengatakan, sebab segala firman, segala perkataan yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, telah kuterima. Dan perkataanmu itu ya Bapa, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Kayak mana mungkin firman menerima firman lagi? Come on. Ini pandangan teologis loh. Artinya Yesus ini sosok manusia yang diberikan firman kepada Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Ini loh firman Tuhan. Tuhan itu kayak ini, Tuhan itu kayak ini. Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu esa. Itu penjelasan tentang yang dimaksud Yesus. Nah, yang ketiga yang saya mau tanggapi di dalam Yohanes 14:6, Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini kata Yesus. Aku setuju. Yesus itu jalan. Menuju siapa? Siapa tujuannya? Bapa. Jadi Yesus itu kan diutus untuk Bani Israel, domba-domba yang sesat dari umat Israel. Hanya diutus. Yesus mengaku sendiri, aku ini hanya diutus untuk domba-domba sesat dari Bani Israel. Itu di mana Bang Pandi dalilnya? Dalilnya di mana Bang Pandi? Itu Nora bisa dibantu teman-teman yang tahu. Ada enggak yang tahu? Yesus mengaku, aku diutus untuk domba-domba sesat dari kaum Israel. Israel ya, coba dalilnya biar ada dalil. Sering saya baca. Iya, silakan. Nah, saya setuju, brother. Karena Yesus ini kan diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan Bani Indonesia, bukan Bani Amerika, bukan Bani Inggris, Bani Burundi, dan lain-lain. Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Jadi Yesus itu jalan kebenaran menuju Matius Tuhan. 15 nomor 24. Ah, betul, Matius 15:24. Nanti dicatat dulu, brother, baru ditanggapi sekali ya. Jadi Matius berapa? 15:24. Jadi ketika Yesus itu mengatakan jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, saya setuju juga. Karena Yesus itu tugasnya menyampaikan firman tadi yang saya bacakan di dalam Yohanes 17:8. Setelah Yesus menyampaikan firman, makanya dia jadi jalan kebenaran menuju Tuhan, tujuannya Bapa. Karena seperti apa yang disampaikan Yesus, Lukas 4:8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Theosmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ya sembahlah Bapa, itu yang Yesus sudah ajarkan. Jangan Yesusnya yang disembah. Ini bisa jadi malapetaka dan pengajaran sesat, serta salah sembah, tak kenal Tuhan kalau menyembah Yesusnya. Karena Yesus yang mengajarkan Tuhan itu siapa. Kayak gitu, brother. Silakan, brotherku. Oke, terima kasih Bang Pandi. Nah, Bang Pandi, saya mau katakan di sini ya. Tadi Bang Pandi mengutip dalam Yohanes ya, sorry. Tadi Bang Pandi mau mengutip Yohanes 17 ayat perikopnya tentang doa Yesus untuk murid-muridnya gitu, doa Yesus. Kemudian Bang Pandi mengambil kutipan di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau yang satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Bang Pandi, kami dalam ini saya mau membuka ini ya Bang Pandi, cara kami dalam memandang dan membaca kitab suci. Nah, di sini ada penjelasannya juga Bang Pandi. Di ayat 4. Kenapa aku katakan tadi aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini dikatakan bahwa di ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu Bapa, muliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemudian aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Bahwa sesungguhnya seluruh dunia ini sudah diberikan kepada dia. Seluruh dunia ini sudah diberikan Sang Bapa kepada dia, Bang Pandi. Makanya dia berhak untuk memberikan kehidupan yang kekal.
Izin Begitu, dulu, Bang brother. Fandi. Brother, Jadi aku itu- izin. tunggu, belum, brother, belum, Bang aku, Ade, belum. enggak. Aku Belum, izin turun bukan. dulu, mau cas handphone. Nanti gantian dulu sama kawan-kawan muslim yang lain. Oke, Lobet sekali Bang handphoneku. Fandi. Nanti jangan Nah, turun dulu, brother ya. Jangan turun dulu ya. Aku cas dulu. Iya, oke. Lanjut. Assalamualaikum semua. Oke. Salam. Gitu. Jadi itu dia Bang Fandi. Artinya jadi itu dia teman-teman semua. Waalaikumsalam. Artinya begini. Kami meyakini, kami memahami konteks ketuhanan dalam kekristenan itu runtun dia, gitu runtun. Ketika pun di situ utusan, benar bahwa Yesus itu dikatakan utusan karena dia adalah diutus, firman itu diutus sang Bapa. Benar, saya tidak memungkiri itu. Maka dia diutus, firman itu diutus oleh sang Bapa, itu firman. Berita apa yang diberitakan? Gitu. Kalau Bang Fandi bilang tadi memang ada ayat ini ya, Matius 15 ayat 24 ya. 24. Aku Matius- diutus hanya untuk domba-domba tersesat yang hilang di Bani Israel. Oke. Matius Itu Nora, yang 2 kursi dikosongkan untuk Pandi 1, untuk Bang Juma 1 ya. Jangan dinaikkan dulu ya. Ya, Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus. Ini konteksnya perempuan Kanaan yang percaya ya. Jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, benar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini bercerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ya, kita harus lihat konteksnya, Kak Nora. Ini bercerita tentang perempuan Kanaan yang percaya, bagaimana dia menyaksikan Yesus itu terkait ada di situ. Nah, kenapa umat Kristen percaya bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh umat di dunia ini? Kenapa? Karena ketika Yesus terangkat ke surga itu amanat agung orang percaya, amanat agung itu Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa, bukan satu bangsa, bukan 12 bangsa, semua bangsa. Maka Yesus itu diutus ke semua bangsa. Nah, muridnya menceritakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat ke semua bangsa, bukan kepada hanya Israel saja. Begitu. Jadi itu divalidasi lagi terkait bagaimana Yesus itu sang firman itu diutus kepada semua bangsa. Begitu. Terima kasih, dikembalikan. Oke. Sebentar ya, Bang Warga. Saya sapa dulu ini Deswa Susi. Di samping Susi siapa namanya nih? Agama apa, Abang? Selamat malam, Kakak Susi. Aku selamat malam. Daging dua natur kan Nora. Oh iya, saya tahu Abang. Iya. Bang Deswa ya. Selamat malam. Agama apa, Bang? Ya selamat malam. Saya non Muslim juga. Kristen ya? Ya. Oke, Susi, selamat malam. Susi, diturunkan itu. Yang di sebelah Susi, siapa namanya? Siapa nih? Abi. Turunkan itu. Jadi begini, sebentar ya Bang Deswa ya. Nanti sebentar lagi abang kita, Bang Zuma mau ke sini. Nanti sama beliau aja nanti juga diskusi, ya kan? Iya. Nanti Bang Zuma ntar lagi ke sini. Bang Warga, jadi begini ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa, ya kan? Betul ya, Bang Warga. Iya, betul Kak Nora. Bisa Kak Nora baca di Matius 28. Ya, Kakak buka. semua bangsa muridku. Jadi Yesus ini saya bertanya, Yesus ini dia lahir di bangsa apa, Bang? Dia orang Yahudi.
Ya, bangsa Israel. betul. Mm-mm. Jadi kan Yesus sebenarnya sudah menegaskan. Sebenarnya simpel, Bang. Contoh Nabi Muhammad itu untuk semua umat. Bukan satu umat saja. Bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi semua umat. Nah, ini bedanya. Yesus menegaskan dia hanya diutus untuk bangsa Israel. Sedangkan Nabi Muhammad itu untuk semua umat. Jadi siapa saja pengikut Nabi Muhammad, mau dia dari manapun, mau dari Israel, mau dari apa, kalau dia sudah mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi seorang Muslim. Begitu. Jadi sebenarnya simpel, Bang Warga. Ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat yang hilang di antara umat Israel. Tetapi apa? Perempuan itu tetap ngotot. Tidak layak memberikan remah-remah kepada Kunarion, katanya. Tapi tetap perempuan itu ngotot. Ya udah, gitu loh. Sama seperti kalau anak saya minta es krim terus, saya sudah larang, tidak mau dengar, ya udah. Konsekuensinya aku akan terima. Yaitu mungkin jadi demam, batuk. Makanya Yesus mengatakan, di luar dari bangsa Israel itu apa? Sebenarnya poinnya itu simple. Cuman kalau kita mau menerimanya, mau mentelaahnya, itu kita akan paham gitu loh. Bedakan bangsa kayak Indonesia, bangsa Indonesia. Pak Jokowi hanya untuk bangsa Indonesia. Bukan berarti dia harus pergi ke luar negeri sana dia mau jadi presiden juga, nggak bisa. Sementara baginda Rasulullah itu untuk seluruh umat, siapa saja. Gitu, Bang Warga. Silakan kalau mau tanggapin. Oke, terima kasih. Saya Terima kasih tanggapin Kak dulu Nora. kali ya. Terima kasih Oh, iya. Kak Nora. Ya, Kenapa? Bang Warga, sedikit dari saudara kami, Bang Tukang Daging boleh ya, sedikit ya. Iya, Kalau aku makasih, dulu menang supaya Kak gini Nora. Kak, selesai saya tanggapi dulu baru ke Bang Tukang Daging gimana? Karena Oke, saya ya, lupa nggak nih. apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bang Bang Tukang Daging Warga ya. yang tadi dengan Bang Pandi. Enggak, bisa Iya, karena saya Oh, biar tanggapi. dia saya tanggapin dulu, ngomongnya- abangku. Nanti saya lupa. Nanti Nanti dia Kak lupa, Nora, Bang. Nggak nanti apa-apa. Kak Nora silakan ulangi lagi lah kalau Bang Tukang Daging sedang Ya, nggak apa-apa. mau- Silakan lanjut, Bang Warga. Oke, Silakan. terima kasih Bang Kak Nora. Gini Kak Nora, jadi kalau konsep tentang kenabian Kak Nora di agama Kak Nora, kemudian ketuhanan di kami itu pun sedang berbeda, itu saya hargai. Dan Kak Nora memiliki persepsi demikian pun, itu saya hargai. Tetapi dalil kami sudah berbicara Kak Nora. Dalil kami sudah ada. Konteks di situ Kak Nora, kalau Kak Nora bisa baca nanti ya di Matius 15 ayat 21 sampai itu perempuan Kanaan yang percaya. Begitu. Ini maksudnya di sini Kak Nora belum saatnya, belum tiba saatnya di sini ya. Kalau saya bisa ini belum tiba saatnya Yesus memberikan pengajaran kepada bangsa-bangsa lain. Ada saatnya. Di sini dikatakan, tetapi karena kepercayaan perempuan Kanaan ini, ya, karena di sini dia bukan orang Israel, karena pada adat Yahudi pada saat itu kita tahu Kak Nora, saya mau infokan bahwa isi Alkitab kami ini Yesus itu adalah orang Yahudi yang memiliki adat istiadat. Begitu. Jadi sangat-sangat bertentangan besar ketika seorang laki-laki Yahudi itu bersentuhan atau apapun itu yang berkontak fisik dengan orang di luar Yahudi. Nah, begitu. Jadi itu adatnya sehingga dia sangat menjaga ini. Tetapi karena kepercayaan perempuan Kanaan, di situ dikatakan dia sangat percaya, maka seketika itu juga terkata anaknya sembuh. Anaknya sembuh loh, Kak. Itu yang terakhir. Baru konteks tentang seluruh bangsa Kak Nora, itu sudah ada di amanat agung pada kami. Ya, itu Matius 24 ayat 14. Itu amanat agung. Pergilah. Maka setiap murid ketika Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberikan amanat agung ke seluruh murid-muridnya, 12 murid yang disebut dengan rasul.
Dia memberitakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini, disinilah momennya bagaimana pemberitaan firman itu, pemberitaan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu disebarkan ke seluruh bangsa, disebarkan ke seluruh umat. Begitu. Jadi itu konteksnya Kak Nora. Tetapi kalau Kak Nora mengambil persepsi dari 15 ini, dari 21 ayat, Matius 15 ayat 2, saya tidak bisa benar pada konteks itu belum saatnya kepada semua bangsa, karena masih ada hal yang akan dikerjakan Yesus sebelum masa pengabaran ke seluruh bangsa, Kak Nora. Begitu. Tetapi kalaupun Kak Nora sedang mau menyangkal ini, nggak apa-apa, itu hak Kak Nora, karena berbeda persepsi kita, itu hal yang biasa, karena kita pun beda agama, beda kepercayaan. Terima kasih, saya hanya bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam Bang Goto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Tukang Daging. Ya, makasih. Ya. Ya, jadi bro, warga ini ngomong panjang lebar, tapi dia kayaknya kurang paham dengan istilah-istilah yang dia pakai dari narasi-narasinya ya. Contohnya dia mencoba membenturkan klaim teologis tadi ya dengan dogma gitu. Nah, ini kan agak konyol ini ya, berarti dia nggak paham istilah itu penempatannya bagaimana ya, sistematika dalam kita itu menalar ya. Nah, kalau klaim teologis itu kan keimanan, keyakinan, sementara dogma itu ya tentang parameter ya, tolak ukur ya, bagaimana kita bisa menentukan keimanan itu, menentukan baik buruk, benar salah, atau ya ayat Tuhan itu sendiri. Apa parameter ya, tolak ukurnya. Nah, kalau dogma yang dipakai itu berarti tentang subjektivitas, menentukan ini ayat Tuhan atau bukan, benar salah atau bukan, ini subjektivitas apa. Karena dogma itu sendiri ya keimanan itu selain diyakini, tidak boleh dibantah, tidak boleh diragukan segala macamnya, dia sifatnya otoritatif ya, atau ya sekelompok orang yang menentukan benar salah itu ya. Secara praktis ya bisa kita lihat kepada gereja Katolik. Di sana ada yang namanya kewenangan gereja ya, atau kewenangan gereja untuk mengajarkan dan menafsirkan. Nah, itu istilahnya apa ya? Apa itu Pak Goto istilahnya itu? Kewenangan gereja untuk menafsirkan dan mengajarkan ya. Nah, itu dogma ya. Nanti istilahnya saya susul belakangan, itu saya lupa itu. Jadi itu dogma dengan teologis gitu ya. Nah, konteksnya dalam uraian panjang lebar dari warga surga ini tadi ya. Ya terkait dengan istilah-istilah yang dipakai itu, misalnya tentang ini ayat pemaknaan pada ayat-ayat itu tadi ya. Misalnya Yohanes 15 Matius 15 nomor 24 tadi. Dia memahami, menurut dia perspektifnya berbeda-beda ya. Dia perspektifnya Kristen, sementara Kak Nora perspektifnya Muslim. Masalahnya bukan di sana ya, bro warga ya. Masalahnya adalah ya, pada kitab Kristen itu banyak problematiknya. Salah satunya adalah makna dari kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat Bible itu multitafsir, alias tidak eksplisit ya, alias dia tidak bermakna hanya satu di sana. Jadi bisa memang kemudian ditarik kemana-mana ya. Misalnya tentang konteks Matius 15:24 tadi ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kalau kamu menafsirkan hanya untuk tentang pengobatan ya, bisa juga ditafsirkan ke yang lain. Tentang utusan itu ya maknanya ya dia sebagai nabi, penyampai firman begitu. Di mana kita lihat ya, di Yohanes 17:3 itu ya. Kan di sana jelas itu disebutkan ya. Bahwasanya umat itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya dia sebagai utusan. Nah, kalau kita memakai data ya,
itu tidak boleh mengabaikan data-data lain yang punya konteks yang sama begitu. Nah, masalah pada datamu ini ya begitu tadi. Dia tidak eksplisit alias mesti tafsir. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan ya atau memilih tafsiran yang tepat sesuai yang diinginkan oleh kekristenan? Yaitu dia parameternya. Tolak ukur yang dipakai adalah dogma ya. Jadi menetapkan mana tafsiran yang benar ya, mana di antara kontradiksi-kontradiksi itu yang diambil ya tafsirannya, itu parameter yang digunakan adalah dogma. Ya, secara simpelnya ya suka-suka gue gitu menentukannya. Itulah yang namanya dogma itu tadi konteksnya. Nah, tadi di gereja Katolik itu secara praktis namanya magisterium gereja ya, baru ingat saya itu. Nah, jadi itu warga surga ya. Jadi problematiknya itu salah satunya adalah memang multitafsir, yang kedua banyak kontradiksi-kontradiksinya, dan yang ketiga secara mendasar ya, secara metodologis kitab Kristen itu sendiri tidak bisa jadikan acuan atau pedoman untuk kita dapat menilai pengajaran-pengajaran Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena kitabmu ini secara metodologis ya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya apakah dia berasal dari Yesus atau bukan, alias tidak tervalidasi ya dengan standar-standar akademis, standar ilmiah maupun jurnalistik hari ini. Dia nggak ketemu dengan Yesus begitu. Misalnya contoh ya, di Lukas 1 dan seterusnya jelas di sana Lukas itu mengklaim hasil penyelidikan begitu ya. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan 2 poin ya. Yang pertama ya, jelas Lukas itu tidak mengambil pengajaran Yesus yang terdokumentasi, yang diingat-ingat oleh para murid-muridnya, alias dihafalkan ataupun dituliskan. Yang kemudian narasi yang orisinil itu, yang otentik itu, yang terjaga itu didapatkan oleh Lukas. Jadi jelas secara metodologis bukan pengajaran Yesus yang orisinil yang didapatkan oleh Lukas, alias hasil klaim penyelidikan. Yang poin yang kedua, klaim tentang penyelidikan ini juga ya hanya sekedar klaim ya, karena tidak jelas siapa narasumbernya Lukas, siapa orang-orang yang dimaksud pada Lukas 1 dan seterusnya itu. Nggak jelas orangnya siapa, apalagi kalau kita kejar lebih lanjut ya tentang kompetensinya, kualitas moralnya, ingatannya, dan seterusnya. Nggak jelas. Nah, jadi secara metodologi sendiri ya, bro warga surga ya, kitab kamu ini kualitasnya hanya setara dengan cerita-cerita dongeng, cerita legenda, dan mitos. Hanya itu kualifikasinya, dia tidak bisa diklasifikasikan kepada tulisan akademis, nggak bisa. Tulisan jurnalistik juga nggak bisa, karena nggak ada orang bikin tulisan tanpa narasumber yang jelas kayak Bible begitu ya. Itu yang pertama. Yang kemudian ya, jadi yang membedakan kitab Kristen ini dengan dongeng, legenda, dan mitos itu ya hanya satu ya, yaitu yang namanya Kristen dan agama-agama pagan yang lain, mereka hanyalah terlembagakan ya, alias Demikian tadi Kak Muslimin ya, yang dimana Utinora ya namanya perempuan ya, itu sudah barang tentu ada cemas, apalagi saat ini kan sedang dipantau ya, sedang menjadi terlapor, maka harus hati-hati ya. Namun di sini liciknya orang-orang kafir itu, ketika Utinora itu sendirian ya, mereka beramai-ramai datang memaki-maki, mencaci-caci, mencela-cela, menghina-hina, dari personalnya, dari pribadinya, dari sesembahannya, dari nabinya, semua mereka hina. Dari pengajarannya mereka caci-caci, mereka maki-maki. Itulah orang-orang kafir. Maka dari itu mari kita para hamba Allah rapatkan barisan, karena sesungguhnya misi mereka itu 50-50 kalau dapat ya. Pihak gereja itu mempunyai visi misi. Tidak jikalau dapat murtadkan umat Islam yang ada di Indonesia ini sehingga 50-50, 50% ya, banyaknya. Dan visi misi mereka juga ya, semboyan mereka
apabila mana umat Islam ini tidak dapat dimurtadkan dari agamanya, maka cukuplah mereka umat Islam ini jauhkan dari Al-Quran dan Sunnah, jauhkan dari agamanya, biarkan tetap Islam, tapi akan menjadi orang-orang munafik seperti logika, sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan, sudah barang tentu mereka orang-orang munafik itu akan membela mereka, membela orang-orang kafir, dan itu fakta ya, karena memang itu visi misi mereka. Jadi kalau mereka itu baik, itu pura-pura karena bertujuan memang untuk memurtadkan ataupun memunafikan umat Islam itu dari agamanya dan menjadi pembela bagi mereka agar untuk dapat melancarkan bisnis-bisnis haram bagi mereka. Itu sudah barang tentu ya, karena itu fakta. Apa yang saya sampaikan itu memang sudah menjadi agenda bagi mereka, orang-orang kafir. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق